Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Bartolomeu Soe Juniarto, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024, gelombang 3 angkatan 16 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer dilatar belakangi oleh masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai yang terjadi saat ini dan menjadi perbincangan hangat. Isu-isu dapat berkembang karena berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Beberapa contoh isu kontemporer adalah korupsi, narkoba, dan hoaks. Analisis isu adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi suatu isu atau permasalahan untuk mencari solusi yang efektif. Rumusan masalah analisis kontemporer ada dua, yaitu pendekatan analisis yang digunakan dan evaluasi sumber informasi. Kemudian contoh isu kontemporer. 1. Korupsi adalah salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Dalam konteks Latsar CPNS, pemahaman tentang korupsi dan cara pencegahannya sangat krusial. Calon PNS harus dibekali dengan pengetahuan tentang mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi. 2. Narkoba adalah ancaman bagi kesehatan masyarakat dan keamanan nasional. Penyebaran narkoba yang semakin meluas membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Para CPNS harus memahami dampak negatif narkoba dan terlibat aktif dalam kampanye anti narkoba. Mereka juga harus mengetahui kebijakan dan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta bagaimana berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. 3. Hoaks adalah berita palsu yang semakin mengkhawatirkan dengan maraknya penggunaan media sosial. Hoaks dapat menyebabkan kepanikan, memecah belah masyarakat, dan menyesatkan opini publik. CPNS harus memiliki kemampuan kritis untuk mengenali dan menangkal hoaks, pemahaman tentang literasi digital, dan cara-cara untuk menangkal hoaks. Pendekatan analisis isu kontemporer. 1. AKPL adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats dari suatu isu atau organisasi. Dalam konteks Latsar CPNS, metode ini bisa digunakan untuk menganalisis berbagai isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, dan hoaks. USD adalah pendekatan yang menilai isu berdasarkan 3 aspek: urgensi, serius, dan tumbuh. Apakah isu tersebut cenderung meningkat? Selanjutnya, mengapa pemahaman isu kontemporer penting bagi CPNS? Memahami isu kontemporer sangat penting bagi CPNS karena mereka akan berperan dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemahaman ini krusial. 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami isu-isu kontemporer, CPNS dapat merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengetahuan tentang isu-isu penting membantu CPNS dalam membuat keputusan yang berdampak positif dan berkelanjutan. 3. Kepercayaan publik. CPNS yang kompeten dan berwawasan luas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. 4. Responsif terhadap perubahan. Pemahaman tentang isu kontemporer membuat CPNS lebih siap dalam menghadapi perubahan dan tantangan baru yang muncul. Selanjutnya, tantangan dalam memahami dan menangani isu kontemporer. 1. Kompleksitas isu. Banyak isu kontemporer yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. 2. Keterbatasan sumber daya. Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun manusia, dapat menghambat upaya untuk menangani isu-isu tersebut. 3. Resistensi perubahan. Ada kalanya upaya untuk mengatasi isu kontemporer menghadapi resistensi dan pihak-pihak yang merasa dirugikan. 4. Ketidakpastian. Isu kontemporer seringkali berkembang dengan cepat dan tidak terduga, sehingga memerlukan kemampuan adaptasi yang tinggi. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis yang saya jelaskan sebelumnya. 1. Mengidentifikasi isu kontemporer. 2. Mengevaluasi isu kontemporer. 3. Cara mengatasi isu kontemporer. 4. Menindaklanjuti isu kontemporer. Sekian
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah dipersilahkan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.